Perkenalkan, nama saya Delvina Rea. NIM saya 2021 110119. Saya dari kelas PAI. Baik, saya mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, program studi Ilmu Hukum. Di sini saya akan menganalisis sebuah kasus tentang pelanggaran rambu lalu lintas untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat Hukum di bawah dosen pengampu Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum. Di sini saya akan menganalisis kasus tentang pelanggaran rambu lalu lintas. Pada tanggal 15 Mei 2023 di Kota Ende, seorang pengemudi mobil melanggar rambu lalu lintas di persimpangan jalan yang padat. Jika menyebabkan luka atau kematian, pelaku dapat dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur sanksi atau pelanggaran lalu lintas. Pengemudi tidak berhenti petunjuk rambu menyebabkan tabrakan dengan sepeda motor yang melintas. Akibat kecelakaan ini, pengemudi mobil dan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka serta kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Baik, saya akan mengaitkan kasus dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Baik, di sini saya akan mengaitkan kasus tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dengan teori filsafat hukum. Yang pertama, pendekatan filsafat. Pendekatan filsafat adalah etika dan kewajiban moral. Dalam etika, kita membahas tentang moralitas, kewajiban dan tanggung jawab individu dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran rambu lalu lintas mencerminkan konflik antara kewajiban moral untuk menjaga keselamatan umum dengan keinginan individu untuk mencapai tujuan pribadi dengan cepat. Yang kedua, menurut Immanuel Kant, dalam deontologi mengumumkan bahwa tindakan manusia seharusnya didasarkan pada kewajiban moral yang universal. Dalam hal ini, pelanggaran rambu lalu lintas adalah pelanggaran terhadap kewajiban moral untuk mematuhi aturan yang ada demi kepentingan umum. Yang ketiga, pendekatan filsafat atau filosofi hukum. Dalam filsafat hukum, ada berbagai pandangan mengenai hubungan antara hukum dan moralitas serta bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Teori positivisme hukum yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan Hans Kelsen menekankan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara tanpa melihat apakah aturan tersebut sesuai dengan nilai moral atau tidak. Selanjutnya, menggunakan teori hukum alam. Teori hukum alam yang diperoleh oleh Aristoteles yang dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum harus didasarkan pada nilai moral dan keadilan yang bersifat universal. Dari sudut pandang hukum alam, pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bukan hanya soal pelanggaran aturan, tetapi juga soal ketidakadilan jika tindakan tersebut merugikan orang lain. Hukum harus mencerminkan nilai-nilai moral yang lebih tinggi seperti keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan publik. Di sini saya akan menganalisis tentang pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, faktor penyebab. Faktor penyebab yang pertama itu kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang rambu lalu lintas. Yang kedua, kurangnya kedisiplinan dan kesadaran pengemudi. Yang ketiga, kondisi jalan yang buruk atau tidak memadai. Yang keempat, pengaruh alkohol atau narkoba. Yang kelima, penggunaan ponsel saat berkendara. Yang keenam, kepadatan lalu lintas. Yang ketujuh, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Yang kedua, ada dampak pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, cedera atau kematian. Yang ketiga, kerusakan properti. Yang keempat, gangguan lalu lintas. Yang kelima, biaya perawatan dan reparasi.
Yang keenam, dampak psikologi pada korban dan keluarga. Yang ketujuh, biaya hukum dan administrasi. Yang ketiga, upaya pencegahan. Yang pertama, pendidikan dan sosialis tentang rambu lalu lintas. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas. Yang ketiga, pemasangan kamera pengawas. Yang keempat, kampanye tentang kesadaran lalu lintas. Yang kelima, pengawasan dan pendidikan pelanggaran. Yang keenam, pembangunan sistem lalu lintas cerdas. Setelah melihat lebih dalam tentang pelanggaran rambu lalu lintas, saya berpendapat bahwa pelanggaran rambu lalu lintas tersebut mencerminkan kurangnya kesadaran atau disiplin sebagai pengemudi dalam mematuhi peraturan yang ada. Pada akhirnya, kesadaran dan disiplin di jalan raya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah pelanggaran lalu lintas demi keselamatan bersama. Baik, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih juga untuk Bapak Agustinus F. Pascalino Dadi, S.Phil M. Hum, yang sudah membimbing kami dalam 1 semester ini. Ya.